Dengan modal resistor dapat menjadikan mobilmu memiliki fitur eco mode ataupun power mode, di mana mobilmu memiliki tarikan yang jos atau BBM yang irit. Beneran nih, yakin bisa? Saya tunjukkan caranya. Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video saya kali ini saya akan memberikan satu kreativitas lagi ya, khusus untuk VVT-i atau dual VVT-i ya, atau mobil yang memiliki sensor IAT, yaitu sensor intake air pressure temperatur ya. Berawal dari pemikiran yang sederhana ya, yaitu pada waktu musim hujan atau pada waktu pagi hari, jika teman-teman mengendarai mobil ya, pasti merasakan bahwa mobil itu tenaganya lebih enak ya. Sedangkan kalau pada panas sekali, mobil itu terasa lebih loyo tenaganya ya. Hal ini bukan tanpa sebab ya, atau sugesti, tetapi ini ada ilmunya ya, dimana kalau mesin itu dalam kondisi suhu tertentu, yaitu dingin, maka ECU atau ECU akan memerintahkan semprotan BBM injeksinya itu akan lebih banyak ya, dibanding dengan suhu mesin mencapai suhu yang panas, maka semprotan BBM-nya akan lebih sedikit. Maka kreativitasnya cukup sederhana, yaitu teman-teman menginginkan mobil Anda itu irit atau mobil Anda itu memiliki tenaga yang jos ya. Jadi ada dua pilihan yang bisa teman-teman pakai, atau ini berawal juga dari pemikiran yang sederhana juga, yaitu dari eco mode dan power mode yang ada di Innova Reborn saya, dimana saya ingin mengaplikasikannya ke mobil yang tanpa eco mode dan power mode. Walaupun sebagai satu catatan bahwa eco mode dan power mode itu bukan hanya dari sensor IAT saja ya, tapi banyak sekali dari sensor MAF dan sebagainya, dimana sensor IAT itu memiliki range nilai tertentu pada hambatan atau yang lebih dikenal dengan resistor. Setelah saya pelajari ya, dan nanti saya juga tunjukkan buktinya, dimana saya sudah melakukan percobaan ya. Saya mengukur suhu mesin pada waktu mesin dingin dan suhu mesin pada waktu mesin panas sekali ya. Jadi saya akan melakukan pengukuran ya pada pagi hari, mesin masih dalam kondisi yang dingin ya, suhu di luar 27,8. Suhu dinginnya dia, kondisi mesin dingin sekitar 27 ya, 27,8 Celcius ya. Jadi antara range 25 sampai 30 lah. Ini akan saya jadikan patokan sebagai suhu dinginnya mesin ya. Ini kondisi mesin panas ya, berjalan dari Jombang ke Surabaya ya. Ini akan saya pasang dulu, saya masukkan ya, mengukur suhunya. Saya masukkan ke dalam ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, sudah mulai naik ya panasnya ya. Mungkin saya bisa simpulkan ya, sekitar 60 derajat ya. Dan saya juga melakukan googling, dimana ketika suhu tertentu itu memiliki nilai hambatan tertentu juga. Ketika suhu mesin dingin, maka nilai hambatannya adalah semakin besar. Sedangkan ketika suhu mesin panas, maka hambatannya akan semakin kecil. Dimana semakin kecil hambatan, maka semprotan BBM itu akan semakin sedikit. Sedangkan hambatan semakin besar, maka semprotan BBM-nya akan semakin banyak sehingga tenaganya jos. Saya melakukan dua percobaan ya. Ini saya lakukan percobaan dulu, dimana saya menginginkan tenaga mobil saya itu tetap jos. Suhu yang sudah saya ukur ketika mesin itu dingin itu sekitar 20 sampai 30 derajat ya. Maka saya menggunakan hambatan sebesar 2K2. Ini yang saya gunakan adalah resistor 2 kilo 200 ya, atau terkenal dengan 2K2. Ini saya menggunakan setengah watt. Buatlah seperti ini ya teman-teman ya. Buatlah seperti ini. Ini adalah sekun female yang kecil, tapi nanti harus dipotong sedikit ya, supaya masuk ke soket sensornya akan dimanipulasi dengan resistor ini. Saya akan coba nantinya
Ini saya tenaga jos. Berikutnya saya akan mengkombinasi semua resistor, dimana nanti saya akan tentukan nilai resistor seperti eco mode, normal maupun power mode, sehingga sensor IAT itu membaca suhunya bukan berasal dari temistornya, tetapi dari resistor yang nanti saya akan pasang. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mencopot soket sensor IAT nya ya. Ini yang ada di antara intake manifold ya, dengan filter udaranya ya. Ini saya copot. Teman-teman kalau mau mencopot semuanya juga boleh, atau soketnya saja. Ini soketnya ya. Ini temistornya ya. Ini fungsinya adalah untuk mengukur suhu yang ada di jalur intake manifold ini ya. Jadi ini tetap dipasang aja ya. Ini ada pinnya, tidak ada masalah, tetap dipasang aja di sini ya. Teman-teman pasang. Sedangkan soketnya yang ini yang akan kita manipulasi ya, dengan memberikan resistor. Karena rumah soketnya ini kecil, maka ininya harus dipotong dulu ya, menggunakan tang potong. Kalau kesulitan dengan tang potong, teman-teman bisa menggunakan amplas ya, sehingga ujungnya menjadi runcing. Ini ya sebelah kanan ya, yang sudah saya runcingkan ya, teman-teman bisa lihat lebih kecil ya, dan sudah saya isolasi ya. Caranya gampang ya, tinggal ini ditekuk seperti ini ya, dan masukkan di celah pinnya ini ya. Teman-teman bisa lihat, kita masukkan di sini dan kita masukkan satunya di sini. Udah gini aja, kita selotip supaya tidak copot. Udah hasilnya seperti ini ya. Ini rapi udahan, udah tertutup aman, tidak kemasukan debu ya. Dan ini yang sudah dimanipulasi sensor IAT nya. Oke, kita nyalakan mesinnya. Aman ya, tidak ada error ya di indikator ya. Mantep tariannya. Setelah beberapa hari saya mencoba menggunakan manipulasi sensor IAT ya, dan yang saya dapatkan best ya, sangat-sangat nyaman sekali. Ini sensor saya yang saya pakai ini kan untuk yang power mode ya, jadi memang benar-benar tenaganya itu ngisi terus. Ini saya cobanya yang terakhir ini di siang hari ya. Jadi saya sengaja siang hari saya pulang dari Jombang ke Surabaya ya. Saya ingin ngetes kondisi lingkungan di udara luar itu panas, apalagi juga mesin juga lagi kondisi panas juga ya. Tetapi tarikan itu tetap stabil ya, enak. Dan mungkin ada sedikit penyesuaian, jadi saya mungkin tidak menggunakan yang sekarang ya 2K2. Nanti saya akan coba turunkan sedikit menjadi 2K ya. Oh ya, untuk konsumsi bahan bakarnya ini kira-kira ada pemborosan sekitar 0,5 sampai 0,8 km per liternya ya. Tapi ini wajar karena saya lagi mencoba. Andai kata dengan kondisi cara mengemudi yang sama, saya yakin tidak akan selisih banyak ya. Tergantung tetap dari cara mengemudi kita. Rekomen banget teman-teman, dengan biaya yang murah teman-teman akan dapat menghasilkan power mode yang luar biasa, terutama di mobil-mobil yang hanya memiliki sensor IAT. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.